Halo, selamat malam. Malam ini kita akan membahas seri pelajaran End Time Insights atau pengetahuan-pengetahuan tentang akhir zaman. Now, let me show you first my website. How do you open my website? Go to your browser, click glorafirman.org, go to Contact Us, and choose tentang kami. There you go. Nah, jadi nama saya Sam. Saya adalah seorang pelayan Tuhan yang memiliki keinginan besar dapat menguraikan Alkitab secara lebih sederhana. Well, you can read it up to the end if you want. Let me start by answering three questions tonight. First one is, apakah akhir zaman itu Alkitabiah? Kedua adalah, apa pendapat saat ini tentang masa penganiayaan? Dan ketiga adalah, apa pendapat saat ini tentang penggenapan nubuatan dalam Alkitab? Ini adalah basic groundworks that you should know before we continue studying End Time Insights. Jadi End Time Insights ini adalah seri pelajaran nubuatan sebetulnya tentang akhir zaman dan akan cukup panjang. Kira-kira ada sekitar 40 judul dan ini adalah introduksi. Malam ini saya akan buktikan bahwa akhir zaman ini adalah istilah Alkitabiah. Coba kita buka Alkitab kita. Let's go to Alkitab online and then choose the top list. Sabda Web. Kita mulai dengan Matius 24 verse Matius 13 ayatnya yang ke 39. Jadi ayat 39, musuh yang menaburkan benih lalang itu ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman. Jadi Yesus pada saat ini sedang menceritakan tentang sebuah perumpamaan. Dan Yesus menyebutkan bahwa ada akhir zaman. Itu adalah mendekati masa penuaian. Coba kita buka lagi Matius 13 ayat 40. Tuh ayat selanjutnya. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Jadi kembali Yesus menekankan bahwa ada akhir zaman. Lalu kita buka Matius 24 ayat 3. Let's go up. Put 24 here. Kita lihat ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kesudahan dunia? Jadi murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, bila mana itu tanda kesudahan dunia? Apa tanda-tandanya sebelum kesudahan dunia? Jadi murid-murid Yesus bertanya dengan menggunakan istilah kesudahan dunia. Tentunya mereka tahu bahwa akan ada kesudahan dunia. Kita lihat lagi Matius 24 ayat 6. Turun aja ke bawah. Let's see, number 6. Kamu akan mendengar dulu perang atau kabar-kabar perang tentang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Jadi Yesus menjawab pertanyaan dari murid-muridnya. Kembali Yesus menekankan bahwa ada kesudahan tapi belum. Ya. Kita lihat sudah berapa kali? 2 kali ya. Di pasal ke-13 ada berapa kali? 2 kali juga. Tentang lalang dan benih itu. Pasal yang ke-24 ada 2 kali. Coba kita lihat ayat yang ke-13. Jadi kita lihat lagi masih dalam pasal yang sama. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus menekankan kembali bahwa ada kesudahannya. Jadi akan ada akhir zaman bagi mereka yang bisa bertahan dalam segala pencobaan yang mereka hadapi pada akhir zaman atau pada masa kesudahan itu. Sampai kepada masa kesudahan mereka akan selamat. Kita lihat lagi ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 mengatakan apa? Dan Injil kerajaan-Nya akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, kapan itu kesudahan? Setelah Injil dikebarkan kepada seluruh dunia. Yesus kembali 4 kali Yesus mengatakan tentang
ada masa akhir zaman. Sekarang kita lihat Matius 28. Matius 28 ayat, let's put here Matthew 28, ayatnya yang ke-18 sampai 20. Pull it down. 18. Yesus mendekati mereka mengatakan, "Padaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua murid, baptislah mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sendiri sampai kepada akhir zaman." Jadi Yesus kembali menekankan bahwa akan ada akhir zaman, ya. Ini ceritakan bagaimana Yesus akan naik surga, oleh karena ini merupakan pasal yang terakhir dari buku Matius, dan dia memberikan pesan kepada murid-muridnya. Mereka harus mengabarkan Injil ke seluruh dunia, dan dia akan bersama dengan mereka sampai dengan akhir zaman. Tentunya kita mengambil kesimpulan bahwa istilah akhir zaman inilah istilah yang alkitabiah, oleh karena Yesus sendiri menekankan. Pasal 13 dikatakan 2 kali, pasal 24 dia mengatakan 4 kali, dan pasal 28 dia mengatakan 1 kali. Sekarang pertanyaan yang pertama sudah terjawab, bahwa akhir zaman itu adalah istilah yang alkitabiah, dan Yesus sendiri yang memperkenalkannya dalam buku Matius. Kita sudah melihat. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Apa pendapat saat ini tentang masa penginjilan? Jangan lupa inilah merupakan basic philosophies atau groundworks for our future explanation about the end time. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apa pendapat saya tentang masa penginjilan? Let's go to the web. Type here tribulation. Jadi apa pendapat? Jadi masa tribulation itu kita bisa klik Great Tribulation. Jadi ada masa penginjilan itu ada 4 pendapat, ya. Yang pertama adalah pre-tribulation view. Pre-tribulation view itu kalau kita baca di sini, mereka percaya bahwa Yesus itu akan menyelamatkan mereka, atau istilahnya rapture akan terjadi sebelum masa penganiayaan. Kemudian ada yang disebut sebagai mid tribulation. Jadi mid tribulation di sini, believe the rapture will occur halfway. Jadi di tengah-tengah daripada masa penganiayaan itu manusia akan diselamatkan, atau Tuhan Yesus akan mengambil mereka. Dan kemudian ada post tribulation, di mana pendapat yang mengatakan bahwa sesudah masa penganiayaan ini maka Yesus akan datang dan mengangkat kita semua ke dalam surga. Ya, itu merupakan 3 pendapat. Kemudian ada variasi lainnya yang mengatakan bahwa tidak akan ada masa penganiayaan, tapi Yesus tetap akan datang dan mengangkat kita ke dalam kerajaan surga. Dan dengan demikian saya sudah menjawab akan pertanyaan yang kedua, yaitu pendapat manusia tentang masa penganiayaan. Yang ketiga, kita akan melihat apa pendapat manusia tentang penggenapan nubuatan Alkitab. Let's go to just go to the same website, go to preterist. Jadi sini ada pandangan tentang preterist, penggenapan masa nubuatan. Jadi yang pertama adalah mereka berpendapat bahwa nubuatan ini sebetulnya sudah digenapi pada waktu yang lampau. Jadi preterist view ini mengatakan itu terjadi ketika tahun 70 AD, ya. Yerusalem itu kerajaan Roma menghancurkan Yerusalem dan Ka'bah dihancurkan. Kemudian ada pendapat bahwa penggenapan nubuatan itu sebetulnya historisis. Disebut sebagai historisis view, itu sebetulnya terjadi waktu lampau dan sementara terjadi saat ini dan kemudian akan terjadi. Dan kemudian ada pendapat yang ketiga yang disebut sebagai futurist view, bahwa nubuatan ini sebetulnya masih akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi masih jauh dari sekarang, semuanya itu dilemparkan ke depan. Jadi itulah 3 pendapat yang ada saat ini. Saya lihat waktu menunjukkan sudah 10 menit dan kita sudah kehabisan waktu. Kita akan bertemu kembali pada video yang kedua. So be patient and follow me through the whole presentations, so you will understand the whole message from the End Time Insights.